Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Najwa Ramadanti dengan NIM 2301050241 dan nomor presensi 32. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut dengan K3 yang ada di laboratorium. Sebelum kita masuk pada pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja ini, mari kita mengetahui tujuan dari adanya K3 ini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tujuan dari K3 ini adalah 1. Melindungi dan menjamin keselamatan kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sebenarnya apa sih pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja itu? Nah, kesehatan dan keselamatan kerja adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas serta menjamin keselamatan orang yang berada di laboratorium. Dalam melaksanakan praktikum di laboratorium, terkadang terdapat kecelakaan yang tidak disengaja. Penyebab dari kecelakaan tersebut adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman seperti adanya bahan kimia yang terdapat di laboratorium serta perlengkapan yang digunakan di laboratorium. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk dan kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, tidak tersedia perlengkapan keamanan yang sesuai saat melakukan kegiatan di laboratorium. Dan yang keempat, tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan kerja akibat kelalaian tersebut. Beberapa kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium adalah 1. Luka bakar. Luka bakar terjadi akibat terkena cairan bahan kimia yang panas atau bahan yang berbahaya. Yang kedua, luka sayat karena terkena pisau atau benda tajam lainnya. Yang ketiga, mata perih seperti kelilipan atau terkena percikan bahan kimia. Dan yang keempat, keracunan akibat menghirup bahan kimia yang berlebihan seperti menghirup uap benzena. Adapun perlengkapan keamanan dalam materi kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium yaitu pertama, menggunakan jas laboratorium agar tetap steril serta mencegah kotornya pakaian. Yang kedua, menggunakan kacamata khusus untuk mencegah mata dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan masker agar terhindar dari udara gas kimia yang berbahaya. Yang keempat, menggunakan sarung tangan agar terlindung dari panas, bahan kimia, dan bahaya lainnya. Yang kelima, menggunakan sepatu yang tertutup untuk menghindari luka akibat pecahan kaca atau tumpahan bahan kimia. Upaya yang dapat dilakukan jika terjadi kecelakaan di laboratorium yaitu yang pertama, jangan panik. Setelah itu, segera mencari pertolongan medis. Yang kedua, meminta bantuan orang sekitar jika keadaan darurat dan tidak bisa diatasi sendiri. Yang ketiga, identifikasi bahan-bahan berbahaya di laboratorium yang menyebabkan kecelakaan. Dan yang keempat, mengikuti prosedur keamanan seperti menggunakan APD untuk mencegah kecelakaan lagi. Aturan umum kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium yaitu 1. Memahami penataan ruang yang sesuai standar di laboratorium. Yang kedua, mengenali potensi bahaya. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan keamanan sesuai prosedur atau aturan. Dan yang keempat, membuang limbah hasil dari kegiatan di laboratorium dengan benar agar terjaga kebersihannya. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi kesehatan dan keselamatan kerja. Demikian penjelasan dari materi saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.